Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Yulandari dengan NIM 2348201162 dari kelas 5C Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang steroid dan terpenoid. Yang pertama kita masuk ke definisi steroid dan terpenoid. Untuk steroid itu adalah turunan triterpenoid dengan kerangka siklopentano perhidrofenantren yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk terpenoid atau isoprenoid itu adalah senyawa metabolit sekunder yang tersusun dari satuan isoprena atau C5H8. Terpenoid itu banyak ditemukan pada tumbuhan, khususnya pada minyak atsiri, resin, dan lateks. Senyawa ini berperan sebagai pelindung tanaman dan memiliki aktivitas farmakologis penting. Selanjutnya kita masuk ke tata nama. Pada tata nama terpenoid dan steroid itu didasarkan pada unit dasar isoprena atau C5H8, di mana terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit isoprena seperti mono, sesqui, di, triterpenoid, dan lain-lain, dan strukturnya siklik atau asiklik. Kerangka steroid adalah subkelas terpenoid kompleks, biasanya itu adalah C27 dengan kerangka 4 cincin menyatu, dinamai berdasarkan kerangka intinya seperti pregnan, kolan, atau steran, dengan awalan dan akhiran yang menunjukkan modifikasi seperti hidroksil atau keton. Nah, kita lanjut ke rumus umum. Rumus umum terpenoid itu adalah C5H8N yang merupakan polimer dari unit isoprena atau C5H8. Rumus steroid itu adalah subkelas terpenoid dengan struktur khas 4 cincin karbon yang menyatu atau kerangka dasar steroid, berfungsi sebagai hormon atau komponen membran. Dengan kerangka dasar steroid memiliki 17 atom karbon dan rumus molekul umumnya terkait dengan C5H8N tetapi lebih kompleks. Selanjutnya ada sifat dan kegunaan. Untuk terpenoid itu memiliki sifat umumnya nonpolar, mudah menguap atau monoterpen dan larut dalam pelarut organik seperti ether dan kloroform. Kegunaannya itu sebagai antiinflamasi, antimikroba, anti kanker, pewangi, dan perasa. Untuk steroid itu memiliki sifat padat kristalin, tidak larut air, larut pelarut nonpolar, dan stabil terhadap panas. Untuk steroid itu biasanya digunakan sebagai hormon seperti estrogen dan testosteron, sebagai antiinflamasi seperti kortikosteroid, dan sebagai obat kontrasepsi. Selanjutnya ada reaksi identifikasi. Untuk terpenoid itu dapat diidentifikasi dengan uji Salkowski dengan menghasilkan warna merah kecoklatan dan uji Lieberman-Burchard itu dengan menghasilkan hijau kebiruan. Untuk steroid itu dapat diidentifikasikan dengan uji Lieberman-Burchard menghasilkan warna hijau atau biru, dan Salkowski itu menghasilkan warna merah. Selanjutnya masuk ke biosintesis dan contoh senyawa. Untuk terpenoid itu dapat disintesis melalui jalur mevalonat atau MVA dan jalur MMP. Contoh senyawanya itu ada mentol pemberi rasa mint, limonen itu aroma jeruk, camphor, geraniol, hingga yang lebih kompleks seperti karotenoid atau pewarna wortel, cannabinoid yang ada di dalam ganja, dan obat-obatan seperti vincristin sebagai anti kanker dan artemisinin sebagai anti malaria. Untuk steroid itu dapat disintesis yang berasal dari squalen. Squalen itu akan menghasilkan lanosterol dan menghasilkan steroid. Contoh metabolit sekunder steroid dari tumbuhan antara lain beta-sitosterol, stigmasterol, dan cardenolit seperti digitoksin yang ditemukan di biji mahoni, meniran, atau tanaman obat lainnya. Yang terakhir ada isolasi terpenoid dan steroid. Untuk terpenoid itu dapat diisolasi dengan destilasi uap, ekstraksi pelarut nonpolar, dan kromatografi kolom. Untuk steroid itu dapat diisolasi dengan ekstraksi alkohol, hidrolisis, dan kromatografi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.